Kita mohon ridho dan berkahnya, seraya memulai kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar, Menteri Agama RI. Saya bukan dukun, tetapi saya lama memiliki keinginan semoga beliau suatu saat menjadi Menteri Agama RI. Kajian-kajian tasawuf yang beliau sampaikan di media-media itu lembut dan sangat menyejukkan. Terobosan beliau saat ini yang sedang dikerjakan adalah membuat kurikulum cinta, dan itu sedang dikerjakan oleh Departemen Agama di bawah bimbingan beliau dengan semua jajarannya. Jadi kurikulum cinta itu isinya adalah tidak boleh lagi ada pendidikan agama baik di masyarakat maupun di sekolah yang menebarkan konflik kebencian. Tidak boleh lagi ada guru agama apapun agamanya mengajarkan kebencian kepada para muridnya. Makanya beliau bercita-cita menginginkan agar pelajaran agama itu adalah pelajaran cinta. Dalam sebuah sambutannya beliau mengatakan, kalau Quran yang 6.666 ayat itu disingkat, itu hanya ada satu kata saja. Kata itu adalah cinta. Saya berharap seluruh bangsa Indonesia, terutama tokoh-tokoh agama, bisa merespon apa yang disampaikan oleh Menteri Agama RI yang sangat reformatif, karena memang ajaran semua agama itu adalah cinta. Ajaran Islam itu adalah kasih sayang. Ajaran sahabat-sahabat yang Nasrani itu adalah kasih. Ajaran Buddhis mengajarkan kerukunan. Kita sebagai bangsa yang kaya raya, memiliki sumber daya alam yang luar biasa, memiliki keragaman yang luar biasa, menjadi tidak ada artinya kalau kita nggak rukun. Maka beliau menggambarkan Indonesia ini seperti sebuah lukisan. Kalau lukisan itu bingkainya emas, tetapi isinya cuma kertas kosong, lukisan itu nggak ada artinya. Dan yang namanya lukisan pasti warna-warni. Yang namanya lukisan menjadi indah walaupun bingkainya kayu, tetapi konten dari lukisan itu adalah isi lukisan itu. Dan lukisan itu warna-warni, tidak satu warna. Itulah Indonesia. Beragam keyakinan, beragam budaya, beragam bahasa daerah, beragam suku, dan diikat oleh satu bingkai yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Sudah enggak zaman lagi menebarkan kebencian atas nama Tuhan dan agama, karena tidak mungkin ada Tuhan, ada agama yang mengajarkan kebencian. Bahkan beliau mengatakan, jika ada orang mengaku beragama Islam tetapi masih menebarkan kebencian dan konflik, sesungguhnya dia sedang menyebarkan yang bukan Islam. Kebencian dan konflik hanya disebarluaskan oleh mereka yang sempit sudut pandangnya. Nah, sempit sudut pandang itu bahasa Arabnya adalah kadarun. Dan sering ada orang mengatakan kadrun. Dulu mungkin kita menganggap kadrun itu singkatan.
Padahal kadarun sebenarnya. Kadarun itu sempit sudut pandang sebetulnya. Kenapa sempit? Karena tertutup pikiran kita terhadap kebenaran. Menganggap seolah-olah kelompok kita lah yang paling benar. Dan Menteri Agama mengatakan tidak boleh lagi ada orang yang mengatakan seolah-olah agama lain itu najis, kata beliau. Itu kata-kata beliau dalam sambutannya. Dan saya yakin kalau semua pemimpin bangsa ini mulai berpikir nilai-nilai universal, ini adalah awal kebangkitan bangsa kita untuk menjadi bangsa yang beradab. Kenapa ini saya jadikan prolog di kajian kita hari ini? Karena kajian hari ini sangat berbahaya. Judul kajiannya aja, keberanian melepaskan jalan lama yang tidak melayani. Karena untuk mencapai keberanian itu, kita harus melewati beberapa tingkatan kesadaran. Jadi yang akan kita bicarakan di sini adalah keberanian. Keberanian melepaskan jalan lama yang tidak melayani. Jalan lama yang sudah terbukti tidak meningkatkan kesadaran kita. Jalan lama yang membuat kita hanya terjebak dalam dogma dan doktrin yang kemudian kita nggak maju-maju. Itu kajian kita. Dan ini kajian hanya untuk mereka yang sudah terbuka pikirannya, yang sudah dewasa pemikirannya, yang sudah siap untuk berubah. Dan untuk berubah ini hanya diperlukan satu, keberanian. Oleh karena itu, saya akan menggunakan sebuah referensi. Keberanian itu kesadaran di level mana? Saya akan menggunakan referensi dari seorang ilmuwan namanya David Hawkins. Beliau adalah seorang neuroscience, orang yang bergerak di bidang sains tapi fokus pada neuro. Neuro itu berhubungan dengan mental, berhubungan dengan otak. Kalau menggunakan referensi dari skala kesadaran David Hawkins, di situ ada 20, ada nilai kesadaran 20, ada nilai kesadaran 30, ada 50, ada 75, ada 100. 100 itu ketakutan, ya, ketakutan. Ada 125, ada 150, ini kemarahan, ya. Ada 175, ada 200. Nah, 200 itu courage. Itu namanya keberanian. Jadi bisa dibayangkan ya, untuk mencapai level berani berarti kita harus melewati berapa tingkat, coba hitung. 20, 30, 50, 75, 100, 125, 150, 175, baru 200. Harus melewati 7 level kesadaran. Kalau kita hari ini masih malu-malu, merasa tidak layak, seolah-olah kita ini layak menjadi orang yang terpinggirkan, layak menjadi orang yang terdiskriminasikan, itu berarti di level 20 itu. Nah, untuk mencapai level 200, bayangkan ya, kita harus melakukan transformasi kesadaran. Nah, di level 200 itulah yang disebut dengan keberanian. Di atas 200, ya, di atas 200, begitu seseorang bisa melampaui level kesadaran di atas 200, maka dia mulai berkembang. Itu yang disebut dengan expanded. Berkembang kehidupannya. Penuh dengan keberlimpahan. Nyaris dengan sedikit upaya saja segala berkah datang. Itu di level di atas 200 itu. Jadi kalau kita masih, mohon maaf ya, ada istilah sudah jatuh tertimpa tangga, badan sakit-sakitan, bahkan sakit menyebar dari seluruh ujung kepala sampai ujung kaki. Nanti saya mau jelaskan itu. Ternyata tubuh ini itu cerminan dari kualitas jiwa kita. Tubuh ini adalah kitab hidup
yang sedang menceritakan seberapa berkualitas spiritual kita. Nanti sampai di situ kajian kita. Sehingga selesai kajian ini nanti bisa tafakur kita. Kalau yang sakit kepala nanti saya jelaskan. Spiritualnya berarti begini. Yang sakitnya di dada, ya apalagi sudah tingkatannya bengek gitu, ya, napas pendek, ini saya jelaskan. Ternyata tubuh ini adalah indikator. Tubuh ini adalah alat komunikasi antara kita dengan Tuhan. Cara Tuhan berkomunikasi itu memberikan indikasi-indikasi pada tubuh. Jadi sakit bagi orang yang sadar bukan sekedar fenomena fisik, tapi sakit itu adalah sarana untuk berkomunikasi kita dengan Tuhan. Karena Tuhan sedang mengingatkan ada sesuatu yang salah dalam diri kita, ada sesuatu yang harus diperbaiki oleh kita. Sementara selama ini semua orang kalau sakit di tubuh fisik, langsung yang dipikirkan adalah obatnya apa. Sehingga kita terjebak oleh menghilangkan rasa sakit secara instan, tetapi tidak berupaya untuk mencari akar masalah sakit saya dari mana. Makanya sakitnya terus menerus, itu saja. Jadi kalau sudah belajar kesadaran, di tasnya itu masih banyak obat sakit kepala, obat sakit perut, ya, obat sakit kaki, dan berbagai macam obat yang instan untuk menghilangkan sakit sesaat, berarti kita belum sukses belajar spiritual. Jadi ciri orang yang sukses belajar spiritual itu sederhana, tubuhnya sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu aja. Jadi kalau tubuh kita ini gak sehat, apalagi gak sehatnya itu di semua organ tubuh kita, waduh, itu masalah spiritualnya sangat komplikasi. Nanti kita akan urai ya, Saya bagikan hadiah ini kepada Bapak Ibu semua. Ini adalah hasil riset yang sudah dialami oleh saya sendiri, ya, yang sudah terasa, ya. Jadi begitu kita mencapai kesadaran-kesadaran yang di atas 200, maka kita akan berkembang dalam segala dimensi kehidupan. Tubuh kita tambah sehat, ekonomi kita juga tambah berkah, kehidupan kita menjadi harmoni, tidak ada lagi konflik sosial, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, kehidupan rumah tangga kita makin harmonis. Jadi kalau belajar agama, belajar spiritual, tetapi kita masih banyak konflik yang sederhana saja, kehidupan di rumah tangga masih amburadul, itu tanda, itu isyarat ada yang harus diperbaiki dalam perjalanan kehidupan spiritual kita. Jadi itu, saya tidak membahas skala kesadaran David Hawkins secara keseluruhan, gak cukup waktu untuk 2 jam ini. Oleh karena itu saya hanya mengingatkan bahwa Bapak Ibu tinggal tanya, sudah mencapai skala kesadaran berani belum? Itu aja. Apa indikasinya? Sebelum saya menyampaikan apa indikasi berani menurut David Hawkins, saya ingin menyampaikan dulu apa itu kesadaran. Seperti biasa ya, saya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kesadaran itu artinya keadaan mengerti. Apa yang harus dimengerti? Kalau kita berbicara kesadaran diri, itu kesadaran seseorang atas keadaan dirinya sendiri. Kalau kita berbicara diri sendiri, ada aspek fisik, ada aspek mental, ada aspek emosi, ada aspek spiritual. Jadi kalau kita berbicara tentang diri, awas ya, ada aspek fisik, ada aspek emosi, ada aspek mental, ada aspek spiritual. Nah, kita harus bertanya, ya, kita harus mengerti. Kalau kita sadar diri, tanya, kondisi fisik saya seperti apa? Oh, ternyata sering migrain, kepala berat. Migrain, kepala berat,
Itu indikasinya kan di sini, di kepala. Kepala ini kan pusat dari segalanya. Pusat spiritual adanya di sini. Yang namanya cakra mahkota itu adanya di sini. Yang namanya pineal gland, ya, pusat sistem kimia dan kelistrikan kita adanya di sini. Jadi kalau sakit di kepala, jangan dianggap sepele itu. Jangan minum obat sakit kepala dulu sebelum pesannya bisa diambil. Jangan-jangan sebetulnya sakit di kepala ini karena Allah sedang mengirimkan pesan. Nih kamu ini ya terlalu banyak memikirkan yang nggak penting, kata Allah. Ini kamu ini ya apa aja dipikirin. Jangan-jangan itu pesannya. Cuma karena kita langsung berfokus pada bagaimana menghilangkan rasa sakit secara fisik, maka kita kehilangan kesempatan untuk menangkap pesan spiritualnya apa. Itu kajian kita hari ini. Bisa dipahami? Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang kesadaran diri, berarti keadaan mengerti tentang diri yang menyangkut aspek fisik, mental, emosi, dan spiritual. Begitu nggak selama ini memahami diri? Nah, apalagi diri yang sejati. Sampai sekarang kita pun belum kenal. Sebetulnya saya ini siapa? Saya ini berasal dari mana? Kalau sudah selesai kehidupan saya di sini, terus saya pulangnya mau kemana? Jalannya lewat mana? Masih banyak yang bingung itu. Padahal sudah beragama puluhan tahun, sudah hidup puluhan tahun di semesta ini. Karena apa? Entah apa yang kita cari. Yang kita cari adalah sesuatu yang tidak ada. Bahkan yang ada semua dilupakan. Ini orang-orang serakah itu. Orang serakah itu selalu berpikir yang tidak ada, yang ada dilupakan. Itu makanan di meja sudah segala ada, dia mikir yang tidak ada. Makanya dunia ini tidak akan cukup buat satu orang yang serakah. Tetapi dunia ini selalu cukup buat 8 miliar penduduk bumi yang bersyukur. Cukup. Tetapi kita juga tidak mengerti syukur itu apa. Ya, taunya syukuran aja. Kalau kita dapat yang diinginkan, diundang tetangga makan-makan, namanya syukuran, kan gitu. Kadang-kadang karab-karaban sedikit. Kalau ditanya apa judulnya acara ini, tasyakur binikmah. Syukur nggak ngerti, nikmat nggak ngerti. Taunya yang namanya nikmat itu saya senang karena saya mendapatkan yang saya ingin. Begitu? Makanya saya sedih ketika mendapatkan yang tidak saya ingin. Kalau hidup masih seperti itu belum syukur. Artinya masih ada penolakan dalam diri kita. Padahal hidup tidak selalu mendapatkan yang kita ingin. Ciri orang yang bersyukur itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dapat yang dia ingin, dapat yang tidak dia ingin, dia berada dalam damai yang sama. Makanya di Islam 5 kali sehari semalam kita pasti ya diajarkan untuk menengok ke kanan setelah sholat sambil baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu? Setelah itu nengok ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya? Ketika menengok ke kanan mengucapkan salam, ketika menengok ke kiri mengucapkan salam. Yang diucapkan adalah kalimat yang sama, padahal yang ditengok kanan dan kiri. Kanan itu lambang dari segala sesuatu yang kita ingin, kiri itu lambang dari segala sesuatu yang tidak kita ingin. Harusnya ketika kita memberi salam saat menengok ke kanan, dapat yang diinginkan, salam, damai. Menengok ke kiri, dapat yang tidak diinginkan, salam, damai. Karena yang tidak diinginkan belum tentu buruk. Siapa tahu Allah sedang membimbing kita menuju ke sana. Bahkan Allah senantiasa tinggal justru di tempat yang tidak diinginkan. Banyak orang yang datang kepada saya minta konsultasi secara pribadi, ya. Dan biasanya selesai sesi konsultasi ada yang ngambil sejam, 2 jam, 3 jam, ada juga yang royal ngambil 5 jam. Takut nggak cukup katanya waktunya.
Selesai sesi konsultasi, kemudian saya tanya, menyesal nggak bertemu saya? Aduh, saya beruntung sekali. Saya beruntung sekali, sehingga dengan bertemu saya mendapatkan banyak insight baru, pencerahan baru. Terus saya tanya, siapa sebetulnya yang mengantarkan kamu ketemu saya? Baru mikir kan? Lama itu mikirnya. Baru dia menemukan jawaban. Oh, ternyata yang mengantarkan saya, kata dia, bertemu dengan saya, itu adalah masalah yang datang yang tidak diharapkan kedatangannya. Akhirnya saya bilang, berarti sebetulnya kamu ini ya diantarkan oleh siapa? Kan diantarkan oleh segala peristiwa yang tidak kamu inginkan. Dan kalau kamu tidak mendapatkan itu, kamu gak ketemu saya. Baru paham? Baru paham? Makanya kita ini kadang-kadang kan sholat juga cuma formalitas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gitu aja. Betul nggak? Tidak ada kesadaran. Mungkin baru hari ini dengar saya bicara begini ya, baru sadar. Oh, bertahun-tahun saya salam ke kanan dan ke kiri, baru ngerti hari ini ternyata. Karena kita melakukan itu semuanya nyaris tanpa kesadaran. Makanya saya menawarkan jalan baru hari ini. Jalan baru. Kalau selama ini syahadat kita hanya puas di ucapan dan hanya bersaksi di ucapan, cobalah tempuh jalan baru. Karena syahadat itu adalah pengalaman spiritual. Syahadat itu adalah penyaksian. Tidak mungkin kita bersaksi tanpa menyaksikan. Kalau kita bersaksi tanpa menyaksikan, itu namanya saksi palsu. Kalau kita sadar itu jalan lama yang tidak melayani, ubah syahadat kita ke jalan baru yang bisa membawa kita pada reformasi spiritual yang membuat kita mengalami transformasi kesadaran. Saya sudah sholat, yes, tapi sholat hanya mengingat bacaan, bukan mengingat Tuhan. Padahal perintahnya di Quran, aqimis sholat li zikri. Bahkan dikatakan di Quran surat Toha ayat 14, fa'budni wa aqimis sholat li zikri. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kita itu dikatakan telah menyembah aku. Kalau selama sholat mengingat aku, terus aku yang mana? Yang mana yang harus diingat? Apakah aku itu adalah A, K, U? Itu aku? Bukan. Itu kan hanya tulisan aku. Allah itu bukan alif lam lam ha. Itu tulisan nama Allah, bukan Allah. Itu jalan lama. Kalau kita berada di jalan lama yang tidak menguntungkan, di jalan lama yang tidak melayani, yuk kita ubah ke jalan baru. Tetapi satu, kita perlu keberanian untuk memasuki itu. Berani apa tidak? Nah, nanti kita cek ya, sudah sampai nggak di kesadaran berani itu. Jadi kalau mengatakan berani menggunakan persepsi pribadi, mungkin sudah berani ya. Tetapi nanti cek, apakah beraninya Bapak Ibu cocok dengan indikator yang disampaikan oleh kesadaran David Hawkins atau tidak? Ini kajian saintifik ya. Ini hanya untuk orang-orang yang mau berpikir. Ya. Untuk yang malas berpikir ya, udah di skip aja. Jangan dengar kajian saya. Apalagi mencaci maki saya. Gak usah. Gak usah. Saya tidak akan jatuh oleh caci maki yang semacam itu. Saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Lanjut dulu. Syahadat sudah, tetapi hanya di level kata-kata. Sholat sudah, tapi hanya melakukan tindakan harian yang rutin tanpa mengubah diri kita. Itu jalan lama. Berani nggak mengubah ke jalan baru? Zakat sudah, alhamdulillah ya. Zakat mal sudah,
Zakat fitrah sudah. Tapi zakatnya baru di level harta. Ingat ya, zakat yang di level harta itu sebetulnya hanya belajar melepaskan ikatan jiwa pada harta. Hanya melepaskan ikatan jiwa pada harta. Zakat sendiri arti yang sebenarnya adalah bersuci. Dan bersuci di level jiwa sebetulnya saat dimana kita bisa menerima yang tidak kita inginkan. Sama damainya dengan menerima yang kita inginkan. Itu tanda jiwanya sudah suci. Puasa sudah? Sudah. Alhamdulillah ya. Sudah dipindahkan makan ya. Biasanya makan siang, sekarang makannya jadi malam. Gimana makan malamnya berkurang? Oh, nambah ya. Nafsu makannya sudah mulai berkurang. Ini sudah hari ke-20 loh. Saya mau nanya, bagaimana kesehatan tambah bugar? Darah tingginya berkurang, gula darah berkurang, kolesterol sudah berkurang, migrain, sakit kepala berkurang. Kalau sudah 20 hari puasa tidak menambah sehat tubuhnya, salah berarti puasanya. Padahal dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, sumu tahsihu, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Nabi lu yang bilang begitu. Jadi puasa itu kata Nabi supaya kamu sehat. Jadi yang dikatakan puasa oleh Nabi itu cuma dua, puasa sehat. Jadi artinya siapapun yang puasa harusnya sehat. Ada yang migrain nggak sekarang? Pegel-pegel? Lemes? Ya gimana nggak lemes? Habis makan 1 piring setengah bola, pagi-pagi tadi sahur langsung tidur. Harusnya kan ketika masuk gula, tubuh kita beraktivitas. Saya habis makan sahur, nunggu subuh, habis gitu pakai pakaian olahraga, lari. Karena ada gula yang masuk. Baik itu yang dimakan adalah buah-buahan, gula. Sayuran, gula. Nasi, gula. Kopi, gula. Dan gula semua. Seperti yang kita santap setiap hari itu gula. Dan gula itu, hadirin, bukan hanya diserap oleh sel hidup, tapi gula ini diserap juga oleh sel mati. Dan ketika sel mati menyerap gula, maka sel mati itu akan membangkitkan racun. Dan racun yang dibangkitkan dari gula oleh sel mati akan meracuni sel-sel yang hidup. Itu sebabnya sel hidup tetangganya menjadi ikut mati. Makanya terlalu banyak gula dalam tubuh, pasti kita akan mengalami percepatan dalam proses penuaan. Kenapa? Jumlah sel yang mati lebih banyak dalam waktu yang sama. Sadar nggak? Oh, nggak sadar ya. Nah itu karena kita masih di jalan lama ya. Yang penting kan orang lain puasa, puasa aja. Orang lain tidak makan, tidak minum, tidak makan, tidak minum. Kalau cuma itu, apalagi dikaitkan dengan puasa itu dalam bahasa Pali dari kata upavasa. Upah itu adalah upaya, fasa itu adalah ketinggian, keluhuran. Upavasa yang sebenarnya adalah menahan diri supaya tetap berada di alam keluhuran. Gitu nggak puasanya? Gitu apa tidak? Baru mau ya? Nggak tahu maunya kapan.